Marilah kita awali pertemuan seperti suka meng-off sendiri ya. Mari kita awali pertemuan ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu sholihat. Segala puji bagi Allah, karena hanya Allah lah yang berhak mendapatkan pujian. Yang dengan rahmatnya kebaikan menjadi sempurna, dan dengan nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi niat baik menjadi terlaksana. Kali ini kita akan membicarakan tentang sholat. Yang pertama adalah peringatan bagi saya. Yang kedua, peringatan bagi saya. Yang ketiga, peringatan bagi saya. Dan kemudian untuk Anda sekalian. Shalawat dan salam dihaturkan kepada junjungan Nabi besar Shallallahu Alaihi Wasallam yang semoga kita mendapatkan syafaatnya di hari kita perlu memberikan syafaatnya nanti. Minta izin share screen. Sebentar, belum tak siapkan di halaman awal. Jadi bahwa kenapa kita perlu membicarakan sholat nih? Sholat nih salah satu tiang yang pertanyaan di yaumul hisab nanti yang pertama dihisab itu adalah sholat. Yang apabila baik sholatnya, maka yang berikut-berikutnya baik. Maka mari kita mengingat kembali supaya kita bisa saat ditanya itu menjadi mudah-mudahan bisa kemudian mengcover gitu. Saya akan minta beberapa membacakan ya atau yang berkenan. Berarti ini saya stop share dulu, saya akan men-share. Kenapa kita harus sudah terlihat ya. Bisakah saya minta tolong ada yang bersedia atau perlu saya menunjuk? Andika Yuli karena yang namanya paling atas. Mana ya Andika Yuli? Off cam ya. Sebentar, siapa? Azian, boleh minta tolong dibacakan. Halo, apakah sudah terdengar dokter? Ya, iya, bolehkah minta tolong dibacakan? Baik dokter, saya izin off cam ya dokter supaya terlihat yang disayangkan dokter.
Oke, ya. Ayat 101 ya dokter. Iya, 101 dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas sholawati in kuntum minas sholawati in kuntum an minas sholawati in kuntum ayyafinakumul ladina kafaru innal kafirina kanu lakum aduwwam. Ini yang 100, ini artinya. Ya. Dan apabila sudah dibacakah? Artinya, dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu mengkosong alatmu. Jika kamu Sholatmu sebenarnya. Sholatmu ya ini. Sholatmu ya maksudnya ya. Sholati. Taksur minas sholati. Sholatmu. Yang salah tertulisnya. Oke, lanjutin. maka tidaklah mengapa kamu mengkosong sholatmu. Jika kamu takut diserang orang-orang kafir, sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagi. 102 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza tapi sa'akom sholawat kafal takum to ifatun maka wali fal wa ta'tiqo ifatun kubro wa ta'tiqo ifatun kubro lam yufallu wa ta'tiqo ifatun kubro lam yufallu fal yufallu ma'aka wa ya'khudhu hifdhahum wa aslihatahum. Wadzalladzina kafaru law tawquluna an aslihatikum wa amti'atikum fayanuna 'alaikum mailataw wahidah wala junaha 'alaikum in kana bikum adam min matarin aw kuntum taqdu am tad'un aslihatakum wa khudhu hifdhakum innallaha a'adda lil kafirina 'adzaban. Artinya, dan apabila kamu berada di tengah-tengah mereka, sahabatmu, lalu kamu hendak mendirikan sholat bersama-sama mereka, maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri sholat bersamamu dan menyandang senjata. Kemudian apabila mereka yang sholat besertamu sujud telah menyempurnakan serakaat, maka hendaklah mereka pindah dari belakangmu untuk menghadapi musuh. Dan hendaklah datang golongan kedua yang belum sholat. Lalu bersolatlah mereka denganmu. Dan hendaklah mereka bersiap siaga dan menyandang senjata. Orang-orang kafir ingin supaya kamu lengah terhadap senjatamu dan harta bendamu. Lalu mereka menyerbu kamu dengan sekaligus. Dan tidak ada dosa atasmu meletakkan senjata-senjatamu. Jika kamu mendapatkan sesuatu kesusahan karena hujan atau karena kamu memang sakit. Dan siap-siagalah kamu, sesungguhnya Allah telah menyediakan azab yang menghinakan bagi orang-orang kafir itu. Satu lagi. Fa'idza qadaytumus sholata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Fa'idza tatma'nantum fa'aqimus sholat. Innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Maka apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu
waktu duduk, dan di waktu berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka dirikanlah sholat itu, sebagaimana biasa. Sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang. Sadaqallahul azim. Jazakallah azian. Begitulah di kalimat terakhir kita pemuka wajib, jadi bahwa telah itulah mengapa tadi sudah dibacakan oleh teman kita hilangin kewajiban yang telah ditetapkan waktunya, yang wajib ada subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Jadi ada waktu-waktunya sudah ditetapkan. Jadi ya sholat di dalam rentang waktunya masing-masing begitu. Dan bahkan di 3 ayat itu dimulai yang apabila bepergian dengan segala keringanannya, dan bahkan di yang ayat 102 bahkan sampai disebutkan dalam keadaan yang harus bersiaga pun tetap bersiaga, tetap sholat gitu. Maka mari kita mengingat kembali gitu, bahwa bunyal Islam ala khamsin, syahadat dan kemudian sholat gitu. Wajib bagi yang sudah taklif, yang sudah balik. Nah, Anda, saya, kita semua ini sudah balik. Kita sudah sampai waktunya mendapatkan taklif gitu. Tak terkecuali siapapun, kapanpun yang sudah balik dalam bepergian, mukim, sehat, sakit gitu. Dan bahwa sholat itu dikatakan bahwa itu pembeda antara Muslim dan kafir gitu. Yang meninggalkan sholat maka dia telah runtuhlah agamanya gitu ya. Kalau dari bahasa soli, sholat itu dari soli itu solu itu doa, tapi bahwa rangkaian perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam dengan sudah ada tata caranya. Tadi Inna sholata kanat alal mu'minina kita bermakuta tadi yang sudah dibacakan azian, kewajiban wajib bagi jadi begitu ada di sini alal mu'minina maka itu menjadi tolok ukur gitu. Jadi ya di sini benar-benar kewajiban bagi mukmin. Maka orang beriman akan menegakkan kewajiban itu. Enggak seberapa kalau ya iman itu urusan Allah, tapi bahkan di sini sudah langsung itulah kriteria neraca gitu. Kemudian juga wa aqimis shalah, maka jelas banget ini perintah dan sebagaimana dan memang beberapa ada ayat-ayat yang di bahwa bukan yang ketiga itu puasa, maka rukun Islam yang ketiga itu adalah zakat. Aqimis sholat, wa atuz zakah. Dan bahkan dulu kan yang tidak menunaikan zakat itu diperangi. Maka sangat erat. Dua-duanya wajib setelah syahadat itu sholat dan zakat. Dan kemudian kalau dari hikmah, maka Muhammad Gilang, bolehkah
Ini Al-Ankabut 45 ini dibacakan. Baik, dokter. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimis sholata innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dan dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Alhamdulillah, begitulah bahwa hikmahnya menjadi sholat yang kemudian sudah membawa kepada kehidupan, maka akan menjadi semuanya jadi baik karena tidak ada lagi perbuatan keji dan tidak ada yang mungkar gitu. Mudah-mudahan gitu ya. Dan juga saat perlu pertolongan nih kapanpun gitu ya, bahwa kita itu selalu perlu pertolongan Allah. Tanpa pertolongan Allah betapa beratnya yang harus kita jalani. Maka selalu kita perlu pertolongan Allah. Dan memohon pertolongan Allah itu dengan sholat dan sabar. Sabar itu sholat kemudian diam, tidak. Sabar itu adalah berusaha sebaik kita bisa sesuai syariat dan kemudian hasilnya itu tawakal, Bu. Ya, begitulah. Sabar dan tawakal itu memang ya, sabar itu adalah hasilnya kita serahkan Allah setelah kita berusaha. Kemudian bahwa dengan mengingat Allah hati menjadi tenang, dan memang sehari gitu rasanya masalah ada, maka kita menunggu waktu untuk kemudian mengadu, meminta pertolongan di jeda-jeda ya. Benar, tentang sholat itu. Maka memang ya sholat, tapi bahwa untuk sholat itu afdol, maka ada syarat-syaratnya. Yang ada dikatakan syarat wajib dan syarat sah. Maka tadi dikatakan wajib, tapi ada keadaan yang membuat jadi tidak wajib, gitu, bahkan dilarang. Misalkan perempuan sedang haid, sedang nifas, maka tidak boleh gitu. Juga tadi taklif berakal, maka orang yang kehilangan akalnya pun menjadi tidak wajib. Kemudian syarat sah adalah bahwa salat itu diterima apabila syarat dan kriterianya terpenuhi. Maka apa saja? Maka syarat wajib adalah Islam. Ada mungkin pernah mungkin artis gitu ikutan salat gitu, salatnya diterima? Enggak, karena yang pertama Islam. Mudah-mudahan dia ikut-ikutan salat menjadikan kemudian hidayah sudah sampai ke dia. Islam anak kecil Islam, tapi belum wajib. Ini bahwa sejak umur 7 tahun itu anak itu sudah orang tuanya perlu mengajak dia. Dan kemudian 10 tahun kalau tidak sholat dipukul. Supaya nanti saat balik, saat dia sudah menjadi wajib, itu dia sudah bisa menegakkan. Kemudian berakal. Orang yang kehilangan akalnya juga jadi tidak wajib. Kehilangan akal, pingsan, gila, itu tidak wajib. Suci dari haid dan nifas. Ya, ini untuk perempuan eksklusif, bapak-bapak. Jadi tidak ada yang keempat ini. Jadi memang perempuan itu memang ada hari-harinya yang apabila memang masih
tinggal kuning kok, enggak. Jadi batasnya tuh ya memang sudah tidak ada lagi gitu nifas, maka ada yang mungkin nifasnya pendek tapi berkepanjangan, kira-kira berapa batasnya 40 hari. Kemudian haid itu juga ada batasnya. Jadi kalau sudah di luar itu makanya darah sakit, nanti beda lagi, tetap sholat, tetapi kemudian bercaknya itu dilepas, dihilangkan dulu. Nanti bahwa wudhunya hanya berlaku sekali sholat, tapi bahwa memang ada waktu-waktu yang menjadi tidak wajib haid dan nifas. Kemudian yang ini jadi bahwa kenapa juga kemudian syarat sahnya adalah suci dari hadas dan najis. Ya, bahkan karena Rasulullah SAW tuh tidak menerima sholat apabila dia berhadas hingga berwudu. Maka hadas ini adalah yang wudu itu untuk hadas yang kecil. Nah, sedangkan yang hadas yang besar disampaikan di Al-Maidah ini potongan. Jadi Al-Maidah ayat 6 itu kan cerita tentang bagaimana wudu gitu ya. Tapi apabila kemudian junub maka tidak cukup dengan wudu. Maka fatoharu. Kan toharoh itu bersuci ya. Di sini konteksnya fatoharu ini adalah mandi besar. Kemudian suci badan, pakaian, dan tempat najis. Jadi kalau ya habis bekerja atau apa, maka ya harus bersih dulu. Minta izin kita dengerin adzan dulu ya. Alhamdulillah. Tapi terpaksa nggak langsung kita menyelesaikan pembicaraan ini dulu ya. Najis, kalau najisnya yang kan najis ada ringan, sedang, sampai yang berat. Kalau yang berat ya benar-benar memang harus yang mencuci 7 kali, ada yang dengan tanah, dan kemudian hilang dari najis itu hilang dari warna bau. Nah, jadi udah enggak ada. Kemudian menutup aurat.
auratnya laki-laki pusar sampai lutut ya, walaupun kan udah nutup aurat terus tak berbaju gitu. Kalau sekarang kita punya baju, Anda semua punya baju ya. Dulu memang sahabat tuh waktu barusan hijrah itu benar-benar mereka hanya punya sarung itu ya begitu. Ada yang memang tidak punya baju. Tapi bagi yang maka bahkan kan sunnahnya memakai pakaian terbaik. Yang laki-laki memakai wangi-wangian. Menutup aurat bagi perempuan adalah seluruhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Di semua. Nutup, tapi menutup di sini kain pakaian itu menghalangi terlihatnya kulit. Jadi kalau menutup tapi tipis transparan itu belum menutup. Maka menutup tetapi membentuk itu masih. Jadi yang menutup itu tertutupnya kulit tidak terlihat, tidak transparan dan juga tidak membentuk. Maka udah pakai mungkin celana legging, terus pakai kaos kaki, kaos itu pakai mukena. Jadi selain kulitnya tidak tampak, jadi nggak boleh tipis transparan gitu, juga bentuk badan itu tidak tampak bentuknya. Kemudian mengetahui masuknya waktu sholat. Nah, ini yang kemarin kan sempat ini ya, ternyata waktu sekian kemudian ada perubahan. Nah, oke, kalau tentang subuh, kok tentang nanti puasanya itu oke, maka awalkan berhenti sahurnya. Kemudian untuk amannya gitu ya. Jadi kalau tentang puasa bisa kita hati-hati memastikan bahwa nanti jangan sampai sudah adzan gitu, maka diawalkan sedikit dan kemudian bukanya ditunda dikit. Tapi kalau sholat maka kalau subuh itu ada fajar. Misalkan itu. Kemudian maghrib matahari terbenam. Jadi kadang kalau jam itu diragukan, apabila langit itu cukup cerah, maka bisa melihat sudah ada fajarnya, garis-garis putih itu, atau matahari sudah terbenam. Kemudian menghadap kiblat. Kalau yang kita jauh itu adalah arahnya arah Mekah gitu. Maka kemudian kalau yang dekat ya jadi sudah diterima gitu. Tapi bahwa kalau ingin menyesuaikan tepatnya kan ada hari-hari yang matahari itu persis di atas Ka'bah, maka waktu itu bisa untuk menyesuaikan sudut kiblat. Berikutnya rukunnya. Rukunnya niat. Karena niat itu kan sama-sama 4 rakaat, tapi niatnya niat yang apa ya? Memang waktunya, tapi bahwa niat itulah menentukan 2 rakaat ini mau sholat qobliyah atau tahiyatul masjid atau ba'diyah atau subuh, maka niat itu yang membedakan. Berdiri bagi yang mampu. Gitu. Kalau memang berkunang-kunang betul, ya jadi kan boleh Bu sholat duduk itu yang sunnah. Tapi kalau wajib ya harus berdiri bagi yang mampu. Jadi capek tadi seharian gitu, nah, kalau sunnah enggak apa-apa sambil duduk. Tapi kalau wajib itu selagi masih bisa berdiri, berdiri. Kemudian takbiratul ihram, mengangkat tangan yang sepundak atau telinga dan baca Allahu Akbar. Mesti Allahu Akbar dalam bahasa Arab, bukan Allah Maha Besar, enggak. Mesti Allahu Akbar. Harus Allahu Akbar.
membaca Al-Fatihah di tiap-tiap rakaat itu membaca Al-Fatihah. Bu, itu ada yang dimulai dari basmalah, ada yang dimulai dari alhamdulillahirobbilalamin. Ya, jadi hitungannya kan kalau dimulai dari bismillahirrahmanirrahim, maka yang panjang tuh ayat akhir jadi panjang. Kalau dari alhamdulillahirobbilalamin, maka ghairil maghdubi itu menjadi ayat terakhirnya. Kemudian rukuk. Rukuk ini sebisa mungkin sempurna. Sempurna itu bagaimana tangan ini memegang lutut tidak rapat, tidak lebar, agak dibuka. Jadi agak dibuka memegang lutut. Kemudian kepala dan punggung itu lurus gitu. Kriteria lurusnya bagaimana, Bu? Jadi kalau ada gelas diisi air, diletakkan di punggung, ini bisa diam, tidak jatuh. Kemudian i'tidal, berdiri sejenak, memisahkan antara rukuk dan sujud. Kemudian sujud. Sujud itu ada 7 anggota yang kemudian menyentuh tempat sujud. Farah Sahnas Pravinopia. 7 anggota itu apa saja? Farah? Iya dokter, setahu saya belum pernah menghitung sih dok, tapi setahu saya jidat, kemudian hidung, kemudian kedua telapak tangan, lutut, kemudian jari kaki juga. Alhamdulillah, iya, begitulah. Jadi bukan terlalu tegak sehingga hidungnya nggak nyentuh ya. Dahi dan hidung tuh nyentuh. Kemudian duduk di antara sujud. Kemudian sujud lagi seperti yang kemudian maka itu 1 rakaat, kemudian diulang lagi sesuai rakaatnya. Kemudian duduk di akhir membaca tasyahud, sholawat, salam, dan kemudian tertib. Tasyahud. Siapa? Minta tolong bacakan. Muhammad Hidir, boleh minta tolong dibacakan. Baik, dokter. Langsung dibacakan saja, dokter. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. At-tahiyyatul mubarakatus salawatul thayyibatul lillah. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Atau ada juga ini salah satu bacaan tasyahud dan kemudian dilanjutkan sholawat Allahumma sholli ala Muhammad sampai innaka hamidum majid, dan kemudian yang terakhir ya muqallibal qulub sabit qalbi yang ladini itu ya, bahwa karena memang hati kita itu berbolak-balik dan minta ditetapkan dalam Islam, dalam iman. Bahkan tasyahud ini kalau ceritanya kan bahwa
Attahiyatulillah gitu kan, kemudian itu disambut. Jadi cerita waktu Isra Mi'raj ini kan ya, kemudian naik sampai akhirnya bertemu Allah dan dapat perintah sholat. Kemudian sholawat, ya, memang kita selalu perlu banyak bersolawat. Yang perlu sholawat tuh kita, bukan Rasulullah, bukan Allah, tapi kitalah yang perlu bersolawat supaya yang kita mengharapkan syafaatnya dengan sholawat itu. Kemudian tadi duduk ada di antara dua sujud dan ada duduk akhir. Maka duduk di antara dua sujud dan tahiyat awal itu adalah duduk iftirosh. Yang begini kira-kira, bersimpuh, kaki terlipat menghadap belakang. Yang kaki kanan, yang kaki kiri ini didudukin gitu. Yang kaki kanan sebisanya tegak dengan jari dilipat mengikuti arah kiblat. Sebisanya begitu. Kadang itu nampaknya mudah, tapi saat misalkan habis kesandung jempolnya, maka mungkin kalau yang seperti itu ya itu namanya diringankan gitu ya, diruksoh, boleh ya sebisanya gitu. Sedangkan kalau tawarruk itu kaki kiri tidak diduduki, tetapi tidak diduduki tapi tidak menyangga pantat gitu. Jadi tidak menopang pantat, tapi di bawah kaki, kemudian yang kaki kanan tetap. Sebisa mungkin begitu. Kemudian kita bermaukut sudah waktunya, maka ada waktu-waktu yang yaitu kalau subuh itu fajar, jadi garis putih itu terlihat. Kemudian zuhur itu tergelincir, sebaiknya tunggu sebentar. Jadi tunggu, jangan pas matahari tepat di tengah, tunggu sebentar sudah tergelincir. Kemudian asar ini kira-kira katanya itu bayangan dan benda dan bayangannya itu sama panjangnya. Sampai kemudian matahari menjadi kuning. Belum maghrib, tapi saat kemudian menjelang terbenam ini bahkan makruh gitu ya. Jadi asar itu jangan nunggu sampai kemudian matahari hampir terbenam. Ya, tadi itu praktikum Bu, nggak bisa. Ya, itu uzur, maka apabila tidak ada uzur, jangan kemudian saat matahari katanya yang di antara dua tanduk gitu. Jadi sudah seperti mau tenggelam itu jangan. Kemudian kalau maghrib matahari tenggelam tapi masih ada kemerahan lembayung gitu ya. Sampai kemudian mega merah, lembayung itu hilang. Maka kemudian isya sampai lembayung itu hilang. Oke, sampai sebelum subuh, tapi afdolnya sampai tengah malam gitu. Jadi ya kecuali capek banget tepar gitu ya gitu. Jadi afdolnya dapat riwayat gitu.
itu berpendapat begitu. Waktu sholat ada rentangnya, lumayan panjang, yang kecuali maghrib itu, kayak kurang lebih 1 jam aja. Maka ini lagi praktikum, lagi bikin laporan gitu ya. Tapi bahwa utamanya tuh di awal waktu. Maka ya jangan kemudian masih lama waktunya gitu di awal waktu. Bahkan untuk maghrib ini yang hati-hati, maghrib itu pendek sekali. Tentang sholat. Maka kemudian kita tahu sholat itu sahnya, wajibnya, rukunnya, maka kita juga perlu tahu hal-hal yang bisa mengurangi atau bahkan membatalkan sholat. Sholat itu ya kemudian dengan tidak saya detailkan, insya Allah ini mengingatkan bacaan-bacaannya sudah ya, Al-Fatihah, kemudian kalau ruku Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, rabbana walakal hamd, subhana rabbiyal azim. Nah, kalau sujud subhana rabbiyal a'la itu, maka yang boleh ya begitu takbiratul ihram, maka yang boleh ya hanya bacaan-bacaan sholat. Tidak boleh mengucapkan selain itu. Kemudian gerakan-gerakannya juga gerakan-gerakan yang sudah ditentukan, tidak boleh gerakan selain itu. Bu, katanya kalau ada, misalkan masa ada ular kita juga diam saja. Nah, itu nggak boleh juga. Maka misalkan itu lihat ibu-ibu sambil gendong, itu kan gerakan sambil gendong. Ada. Jadi apabila tidak ada udzur, maka ya hanya boleh gerakan dan ucapan-ucapan yang telah disyariatkan. Juga jelas nggak boleh makan minum, tersingkap aurat. Maka yang wajib menutup yang semua kecuali wajah dan telapak tangan, maka kalau memakai mukena mungkin jangan yang pas mepet panjangnya, kalau kemudian nanti rukuk jadi terangkat. Nah, itu nanti jadi tersingkap. Maka usahakan yang tetap bisa menutup. Das besar dan kecil, kan aku kentut nggak bau. Allah Maha tahu. Walaupun teman nggak bisa bau, tapi ya udah kemudian mundur gitu. Maka jangan kemudian ya persiapkan kalau mau sholat, jangan kemudian sambil menahan buang air kecil atau buang air besar gitu. Jadi siapkan bahwa tidak harus menahan itu. Kemudian niatnya, aduh nggak jadi, aku mau makan dulu atau apa dulu ya. Niatnya ya sholat. Kemudian yang ada juga yang tetap sah, tapi sebaiknya tidak dilakukan. Melihat ke atas gitu, jangan. Lalu pandangannya kemana? Ke tempat sujud. Kemudian ada yang barusan datang, enggak juga. Kemudian jadi benar-benar gerakan-gerakannya adalah gerakan-gerakan yang sudah ditentukan. Atau malah berkaca pinggang juga, atau bagi yang rambutnya tadi kok aduh jatuh rambutnya ngikat, jadi diikat dulu gitu, atau kainnya terlalu melambai-lambai diikat, maka siapkan semuanya. Kemudian tentang di tempat, bahwa itu ada yang di jalan, artinya di jalan jangan yang tempat perlintasan. Ini kan ada pernah melihat, ada mungkin di medsos dia sholat di tepi jalan, di trotoar gitu ya, karena udah masuk waktunya. Tapi jangan di tempat orang yang kemudian melintas, agaklah menepi gitu. Setelah sholat di tempat maksiat nanti bikin tak khusyuk. Kemudian tadi
ada yang dibacakan juga tentang apabila kamu dalam perjalanan maka diringankan, dikosor, taksiru. Gitu. Ya, itulah rukhsah rahmat Allah yang memberikan, karena sholat itu wajib sampai kapan? Sampai kemudian kita disolatkan. Maka saat perjalanan yang mungkin dengan ya sedikit keribetan gitu, maka boleh dipendekkan. Jadi kalau sedang perjalanan jangankan yang wajib aja dikosor, diringkas. Maka kemudian yang biasanya lengkap dengan qobliyah ba'diyahnya, maka saat perjalanan kemudian diringkaskan. Tapi jangan khawatir. Apabila Anda sekalian sudah terbiasa sehari-hari selalu lengkap dengan qobliyah ba'diyahnya, maka saat kemudian dalam perjalanan mengkosor, menjamak pun tetap dapat ganjarannya. Gitu. Maka saat kemudian safar itu, kalau kemudian jamaah, tanya dulu, kalau ini orang mukim, kemudian dia tidak menjamak, ya tidak makmum kepada orang yang sempurna sholatnya, jadi kepada teman-teman yang sesama safar. Gitu. Dan kalau sudah sampai, kemudian sudah kembali, maka tidak lagi kemudian jamak dan qashar, maka sudah kembali sempurna sholatnya. Jamak, ada jamak takdim, takhir, yang menggabung di awal, dan kemudian kok tadi, kemudian atau takhir di akhir. Gitu. Kemudian ada juga udzur dalam keadaan sakit. Kalau tadi kok yang sehat ini wajib berdiri. Tapi bahwa orang yang sakit pun tidak semuanya kemudian tidak bisa berdiri. Sakitnya mungkin ringan, mungkin gastritis gitu, tapi dia masih bisa berdiri, ya berdiri gitu. Tapi bila kemudian dengan berdiri, misalkan vertigo akan jatuh gitu, ya, atau tapi dia kalau berdiri itu nggak kuat, tapi kalau masih bisa dengan berpegang tongkat, maka berdiri dengan berpegang tongkat atau bersandar. Tapi tidak bagi yang sehat-sehat saja ya, yang sehat-sehat saja berdiri sempurna, tidak boleh bersandar. Tapi apabila kemudian tanpa bersandar bisa tumbang jatuh, tidak apa-apa bersandar. Ini rukhsah keringanan bagi yang sakit. Kemudian juga apabila dia tidak bisa rukuk sujud, maka boleh hanya menganggukkan gitu. Bahkan bila sampai tidak bisa, bahkan duduk juga nggak bisa, maka bisanya berbaring. Maka kalau masih bisa berbaringnya itu kemudian miring ke kanan menghadap kiblat. Jadi seperti posisi apa, kalau apa miring, jadi miring ke lambung kanan menghadap kiblat. Itu seperti posisinya ya Zaki Prakoso Ramadan. Seperti posisinya apa? Maaf, apa pertanyaan? Kan sholat itu bagi yang bisa berdiri. Kalau berdiri tegak, menegakkan tulang belakang nggak bisa, maka dia masih perlu bantuan tongkat atau bersandar. Atau kemudian kalau nggak bisa, dia bisanya duduk. Tapi duduk pun juga tidak mungkin, menjadi lebih berat sakitnya. Maka boleh berbaring. Tetapi yang berbaring pertama kali itu sebisanya kok bisa miring dengan lambung kanan, jadi miringnya ke kanan menghadap kiblat. Posisi ini seperti posisi apa? Miring kanan menghadap kiblat.
Mungkin seperti posisi jenazah pas dikuburkan. Iya, betul. Jadi seperti itu, bahkan jenazah pun diposisikan seperti posisi karena jenazah nggak bisa berdiri, nggak bisa duduk, maka dibaringkan dengan dimiringkan kanan menghadap kiblat. Nah, seperti itulah. Jadi kalau memang nggak bisa duduk, baring, tapi baringnya miring ke kanan menghadap kiblat. Tapi ada kalanya baring miring kanan juga nggak bisa, ya nggak apa-apa, ya sudah sambil ya telentang gitu. Dan bahkan tapi dengan kalau masih bisa tetap angkat tangan. Nah kalau sudah nggak bisa, ya alhamdulillah masih ada yang mengingatkan kita mudah-mudahan ada pasien yang sudah tidak bisa mengangkat tangan, jangankan duduk yang dia kalau miring tuh kalau mungkin masih atau bisa miring sendiri atau dimiringkan, tapi nggak ada yang memiringkan gitu, cuman sempat tadi mentayamumkan gitu, maka ya sudah kalau nggak bisa ngangkat tangan ya dengan isyarat gitu. Atau masih bisa gerakan kepala gerakan, kalau enggak ya dengan berkedip. Tapi bahwa ya sampai dengan sebisanya itu tetap sholat. Dan kemudian tadi di ayat yang dibacakan juga bahkan dalam keadaan, misalkan tadi kan dalam keadaan di situ di konflik, misalkan peperangan, itu pun peperangan sengit tetap wajib sholat. Jadi sebagian mungkin tetap bersiaga, sebagian bahkan yang sebagian sholat itu pun bukan kemudian menyelesaikan misalkan zuhur, asar 4 rakaat, tidak. Jadi separuh 2 rakaat, atau kalau misalkan tadi kan dianggap yang 2 rakaat, misalkan subuh, maka rakaat pertama separuh, kemudian ke belakang rakaat pertama separuh sholat, separuh dengan tetap bersiaga memegang senjatanya. Tidak menyelesaikan 2 rakaat, tetapi kemudian rakaat pertama maka kemudian mundur, ganti temannya memulai mengikuti imam di rakaat kedua, kemudian menyelesaikan 2 rakaat, baru kemudian yang tadi 1 rakaat menyelesaikan. Bahkan sampai ada syariatnya pun sampai Allah tuntunkan sedetail itu. Itu kenapa ya, karena kapanpun bahkan sampai lah itu tuh perang itu kan jihad membela Islam, itu pun tetap wajib sholat. Bagi kita nih yang tak ada uzur, bikin laporan Bu, praktikum Bu, ya ini kali ini ya yang tidak langsung udah tadi dengar adzan, dengar qomat ya sebentar gitu, karena jam kita. Tapi bahkan kita di kedokteran tuh sudah lumayan terakomodasi loh, kan batasannya 11:30. Jadi kalau zuhur tuh insya Allah bisa jamaah. Ya, karena kadang kalau dua-duanya benernya dibuat memang ya waktu kan tidak bisa selalu tapi mudah-mudahan nanti kalau pas yang kemudian batasnya itu 2:30, 3:30, 4 pas nganu ya tidak istirahat sore gitu ya. Ya, maka kalau memang nanggung tapi setelah selesai sesegera mungkin terus sholat gitu. Mungkin itu, kemudian tadi safar, sakit, apalagi keterbatasan. Mungkin itu ya. Kalau tadi yang berputri-putri, batasan haid itu adalah 14 hari. Ini hari ke-15 masih ada garis kuningnya. Maka kemudian lepaskan pen dengan linernya itu, kemudian bersihkan wudhu. Dan saat kemudian masih selalu ada bercak, maka wudhunya berlaku untuk 1 kali sholat. Gitu ya. Nah, kalau pas nggak ada wudhu, tayamum, ya tetap tayamum. Apalagi tayamum itu memang untuk 1 kali sholat. Mungkin itu mudah-mudahan jadi peringatan untuk saya dan bagi kita semua. Dan itu Dek, adakah masukan, komentar?
Apakah ada yang perlu dibicarakan? Saya ingin stop share habis kok. Ini tentang nih. Udah tadi tentang batasan apa udur-udur yang sakit. Begitu. Bagaimana? Oke, bener. Iya itu konteks kita itu memang dokter tuh gitu itu. Operasi sput ya gitu ya. Jadi operasi sput situ. Memang Pak dokter tuh harus ready, tapi maka tim ya. Jadi itulah kenapa kita tuh juga nggak bisa sendiri. Kita perlu bersama. Gitu. Maka ada tim. Harus segera di-handle, oke, handle. Ya. Dan tim itu kita sama-sama mengasah kemampuan kompetensi kita. Gitu. Maka kemudian handle dulu yang satu teman sholat, begitu selesai sholat, gantian handle. Gitu. Jadi kita bisa percaya juga ke teman kita. Itu tentang misalkan maghrib yang 1 jam. Lah kemudian yang itu kan yang kadang operasi itu kalau kraniotomi itu bisa operasi itu bisa 18 jam. Ya, begitu. Maka kita perlu tim yang sama-sama pinternya begitu. Ngebur gitu itu ngebur sendiri itu udah 4 jam zuhur habis. Oke, maka kita perlu tim gantian gitu. Nah, itu menghabiskan gon banyak. Kita menolong, kita juga harus kita menolong enggak masuk kita akan menjerumuskan diri kita sendiri, menolong tapi menjerumuskan diri dengan meninggalkan sholat, tentu enggak. Maka itulah bahwa kita tuh nggak bisa sendiri, kita perlu bersama-sama, kita perlu pinter bersama, perlu skill yang baik bersama, sehingga kemudian contoh ini benar, ini Pak dokter ini harus operasi yang mungkin yang tadi maghrib yang waktunya sejam atau waktu yang panjang gitu, atau bahkan ya kepepetnya mungkin jamak itu ya, tapi tetap itu jadi keringanan karena ini nanti kalau ganti-ganti ini kita tetap perlu jalan berdua, nggak bisa sendiri. Oke, berarti timnya berempat. Ya memang jadi kalau ya memang kalau wudhu ya ada yang pernah kemarin misalkan yang merawat COVID gitu, itu kan pas APD-nya itu maka tayamum dengan tetap masih lengkap. Nah, itu kemarin fatwa MUI jadi dengan masih lengkap tayamumnya ya tetap tidak langsung wajah, itu sudah itu keadaan darurat yang kemudian maka kita perlu fatwa MUI kemarin membolehkan begitu. Contohnya itu kemarin pas COVID yang itu ya. Dipasang infus. Nah, kalau berarti perlu infusnya mungkin tingginya yang kira-kira kalau sujud sampai gitu ya. Kalau yang masih diinfus gitu, atau kalau memang mungkin jadi perlu tiangnya ya, tiang yang kira-kira tetap kalau dia bisa takbiratul ihram maka tiang infusnya digantungkan melebihi posisi saat kemudian infus itu masuk, pelabut itu di atasnya sedikit supaya tidak balik gitu ya. Begitu. Kalau bisa yang cukup panjang selangnya untuk jadi kan tidak terlalu tinggi, mudah-mudahan masih bisa untuk sujud gitu. Atau dipegang ya, yang boleh jadi yang megang nanti sholatnya karena memegangkan dulu, boleh mungkin begitu ya. Atau lagi oke. Ya, kalau pas ya yang membantu persalinan memang kalau pas
sebenarnya kalau mengejan bagus tuh sebenarnya persyaratan pas keluarnya itu yang bagus ya nggak masalah tuh mungkin 1/4 jam selesai. Tapi yang ya maka ya tadi teman yang sama-sama kita kan sama-sama udah tahu kita sama-sama bisa gitu. Ya. Dan kalau kan kalau enggak maka kan kemudian selanjutnya ngejan nggak bisa maka kan kemudian siap esai jadi kan siap nih ya siap-siap ya sholat dulu kemudian baru esai gitu ya. Mungkin itu adakah lagi mudah-mudahan cukup nggih. Tapi benar bahwa kita itu banyak sekali yang kontekstual dan nanti sebagai dokter pun saat visit niatkan menengok saudara itu dapat ganjarannya menengok saudara itu dan juga karena profesi Anda mendapatkan haknya tapi tidak sekedar hak dari profesi hak dari tugas itu tapi tambahan pahala. Jadi bismillah menengok saudara merawat jadi visit itu tidak sekedar gimana niatkan bismillah menengok saudara ada tambahan pahala di situ. Dan tadi ya Pak Bu Dokter tetap jadi memang kalau perlu yang kira-kira nanti bajunya jadi kotor bawa ganti bawa mukena bawa ganti kan jadi ya memang kita profesi kita memang untuk menolong dengan segala konsekuensinya mungkin tadi pas lepas gun kecipratan harus ganti maka siapkan kalau memang kemungkinan saat bertugas nanti pakaian itu kena noda kalau mungkin masih oke ya pakai gaun kemudian pakai mukena enggak apa-apa tapi kalau memang ya siapkan supaya kita bisa memakai pakaian yang suci untuk sholat itu. Mungkin itu adakah lagi? Sepertinya sudah tidak ada lagi yang di chat tentang itu. Begitu ya adik-adik sekalian mudah-mudahan kita bisa tetap istiqomah sampai di waktu ajal kita nanti gitu. Kemarin sudah juga tahu di nah juga tentang Pak Bu Dokter sholat tapi juga saudara pasien ini yang saudara kita ini juga dibantu diingatkan sholatnya. Kolega alumni juga beliau gugur kemarin COVID. Sebelum beliau diintubasi itu waktu itu subuh beliau aku sholat dulu kan intubasi kemudian disedasi ya alhamdulillah ya kemudian beliau nggak berat tapi terakhir sebelum saat beliau sadar beliau sholat gitu. Dan apabila pasien itu posisi sadar maka juga diingatkan udah masuk waktu sholat gitu pasien itu kan pakai pampers ya diganti dulu pampersnya gitu, supaya suci nggak bisa wudhu ditayamumkan diingatkan juga pasien itu untuk sholat dengan kita sudah menjaga sholat kita maka pasien pun diingatkan untuk sholat jadi bukan berarti kalau kemudian sakit tadi kan bahwa sakit pun hanya tidak bisa mengangkat tangan tidak bisa miling tidak bisa berdiri, duduk, tidak bisa duduk berbaring. Sebaiknya miring, nggak bisa miring telentang. Tetap dengan mengangkat tangan. Tidak bisa dengan menganggukkan kepala saja. Nggak bisa dengan berkedip. Gitu. Sampai kemudian sudah nggak bisa sholat lagi, maka disolatkan. Begitu, sekalian. Mungkin waktu kita sudah habis nih. Kita akhiri
Membaca hamdalah alhamdulillah rabbil alamin. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang benar itu dari Allah, yang salah itu dari saya. Allah terbebas dari kesalahan. Akhir